teman-teman, perkenalkan nama aku Nova Alicia Lubantobing dengan NIM 230905073 dari program studi antropologi sosial di Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini aku berada di Lumban Silalahi, tepatnya di Desa Tomok. Nah, di belakang aku ini adalah salah satu rumah ikonik dari suku Batak Toba, yaitu Rumah Bolon. Yuk, penasaran kan bagaimana arsitektur di dalamnya? Mari kita lihat. Nama saya Selamat Sejabat, Dari dulu tinggal di sini. Sejak kapan Pak Rumah Bolon ini mulai dibangun oleh masyarakat Batak? Wah, sejak dari dulu lah, semenjak ada rumah Batak, rumahnya ya seperti ini. Cuman ini yang sudah lebih modern, lebih maju. Boleh nggak Pak ceritakan sedikit latar belakang rumah ini? Kalau rumah Batak ini dia punya apa namanya tiang-tiang di bawah, fungsinya itu kalau dia misalnya orang kaya, dia di bawah itu bisa bertenun kain, ya, atau bisa juga jadi tempat tinggal seperti sekarang. Tapi kalau dia masih di bawah, dia pasti tempat ternak seperti sapi, kerbau bisa di bawah, ya. Dan simbol-simbolnya ini ada cicak. Cicak ini mengartikan bahwasanya orang Batak itu seperti cicak, bisa hidup di mana aja. Cicak kan ada di mana-mana, jadi orang Batak itu ada di mana. Kalau itu simbol buah dada, itu artinya kalau yang punya rumah Batak belum tentu semua punya buah dada seperti itu. Tapi kalau yang ada itu artinya dia itu termasuk orang kaya, bisa tempat kita meminjam lah. Ya, kita tolong sama yang punya rumah. Ya. Terus Pak, kenapa ya Rumah Bolon ini dibuat dia melengkung gitu ke atas? Oh, kalau lengkungannya di atas ini pasti atapnya itu lebih tinggi di belakang daripada di depan. Yang depan ini lebih rendah dengan yang di belakang. Itu supaya bahwasannya keturunannya itu lebih maju daripada orang tua. Jadi di belakang itu lebih tinggi daripada yang di depan. Kayak bentuk muka ini Pak, ada nggak maknanya? Kalau ini ya cuman bagian dari seni aja sebenarnya. Kalau rumahnya seperti ini pasti dia udah orang berduit lah yang seni. Bahan yang paling susah ditemukan untuk bikin rumah Batak itu ya ini namanya pating-tingan. Dia harus satu kayu yang panjang dia. Kalau aslinya itu lebih besar lagi dan dia harus satu kayu. Berarti memang susah didapat. Iya. Dan uniknya rumah Batak ini tidak menggunakan paku sebenarnya. Semua serba dipasang, ya. Jadi kuncinya itu ada di sini. Biasanya ada dia satu yang kecil. Kalau ini sudah lebih modern, tapi di sini nggak ada sayangnya. Dia kalau itu semua untuk menyimpulkannya supaya bisa bertemu. Oh gitu ya, berarti harus ada itunya juga ya. Oke. Ayo Pak, boleh nggak kita ke dalam? Boleh. Ini lihat. aslinya rumah Batak itu dia tangganya harus begini supaya dia ketika masuk nunduk supaya sopannya. Iya. Ya. Sehari-hari dia bisa nyimpan padi, ya. Juga untuk kalau ada pesta, tempat musik di atas. Oh, tempat musik. Saya pemain kalau gendang gitu. Ini lah ya salah satu musik yang dipakai. Ya, ini namanya garatung. Sejarah apa Pak? Garatung. Oh, garatung. Ya. Bisa dipakai juga kalau kalian bisa pakai. Balatuk ini sebenarnya tangga. Tangga. Tangga dalam tangga dia. Jadi ada apa namanya? Pantunnya balatuk ini. Jadi dibilang makanan dalam hutan, balatuk dalam kerja. Artinya terbang jalan ke kampung, tangga jalan ke rumah. Tapi ada maknanya. Jadi kalau orang menerima berkat,
Jadi pas-pas na jalanan dari semua berkat yang Tuhan kasih kami pegang dan ini tempat tidur. Ya, tempat tidur zaman dulu Pak. Ini piring tempat makan zaman dulu. Kalau rame-rame ini yang besar. Berarti ini rame-rame makannya gitu Pak? Iya, iya. Ini ukiran-ukirannya ya Pak? Iya. Ini puting-puting ini ada makannya sini. Untuk perhiasan Tempat ya? menyimpan perhiasan. Ini tempat menyimpan padi. Itu periuk. Untuk apa nyimpan tadi? Untuk masak-masak. Terus Pak, kenapa ya rumah bolon ini dibangun kayak bentuk panggung gitu? Kalau itu kan zaman dulu kan masih banyak binatang buas untuk menghindari binatang buas sekarang. Ya. Kalau menurut cerita-cerita yang beredar, itu siapa yang pertama kali menciptakan rumah bolon ini Pak? Tahu nggak? Rumah bolon. Nggak bisa dipastikan juga sih, karena rumah bolon ini dibangun bersama biasanya satu kampung, Gitu ya, gotong royong. sama-sama Ya. ya. Gotong royong. Kalau bagian-bagian utama dari rumah bolon ini apa Pak? Bagiannya yang utama apa ya? Atapnya dulu harus dari apa namanya? Aren. Aren. Iya, yang hitam-hitam itu. Iya. Terus apa namanya? Kayu-kayunya juga harus kayu yang besar. Kayak ini kebetulan dari karpet ini ya besar dia papannya. Besar lebar gitu ya Pak? Tapi biasanya cuma ada satu kamar dalam satu rumah Batak itu. Selebihnya anak-anak tidur di luar kamar. Oh, berarti kamarnya orang tua. Iya. Oh, gitu. Warna, Bagaimana ya warna-warna arsitektur yang di rumah bolon ini dipilih diterapkan dari warna merah gitu? sebenarnya warna Batak itu ada cuma 3, merah, hitam, putih. Kalau nggak pakai warna. Jadi warna itu dulu untuk merah kita ambil darah binatang. Kalau yang putih kita ambil itu dari pohon ada jenisnya. Kan rumah bolon ini kan dia dibangun tanpa fondasi itu kan? Ada pondasi. Biasanya pondasinya ada dibuat batu di setiap tiang. Itu dia misalnya kalau ada gempa gitu bisa menyangga runtuhnya aja nih rumah bolon ini. Bisa kuat ya. Ya. Gimana? Keren kan budaya dan arsitektur dari rumah bolon ini? Ya dari arsitekturnya kita belajar bahwa setiap sudut memiliki fungsi dan setiap fungsi memiliki nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, jangan lupa untuk melestarikan warisan budaya lokal di Indonesia ini ya. Sampai jumpa, bye-bye.